Hai teman, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bantu like dan subscribe. Yang belum, mohon bantuannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Bab 7. Mbak, istrinya Ustadz Syafiq ya? Tanya dengan penasaran. Mbak, kapan aku kawin sama masmu? Lagian ya, kamu itu lebih tua dari saya. Kelihatannya, balas Alika ngakak. Emang umurmu berapa? 18. Ucapan Nisa terhenti saat Alika berdiri dan melenggang pergi. Dan ingin segera pulang dan berbaring duduk begitu lama saat menahan kantuk, membuat Alika ingin segera sampai rumah. Langkah gadis itu terhenti saat baru saja sampai di depan pagar. Mengingat jika tadi ada preman di pos ronda. Tapi mereka kan orang baik. Tadi aja ada gue lihat mereka di masjid, gumam Alika lalu melanjutkan langkahnya. Baru saja 2 langkah Alika kembali, ia terhenti. Mengingat tadi ia mendengar suara mengerikan di rumah, membuat Alika urung untuk pulang sendiri. Ia membalikkan tubuhnya dan kembali mendekati Nisa yang masih duduk di teras sambil membaca buku. Sial, kenapa hidup gue jadi ribet gini? Gerutu Alika. Syafiq datang menghampiri mereka yang duduk di teras masjid. Selesai kajian dan sholat maghrib. Pulang sekarang? Tanya Syafiq. Iya, Alika langsung berdiri. Setelah mengucapkan terima kasih pada Nisa, Syafiq langsung membawa Alika pulang. Ia tidak akan memaksa Alika untuk berlama-lama. Gadis itu masih belum terbiasa. Syafiq hanya akan membimbing dengan perlahan, tanpa paksaan tentunya. Saat keluar dari lingkungan pondok, mata Alika tertuju pada gerobak yang menjual roti bakar. Syafiq yang mengerti langsung menarik lembut tangan sang istri menuju penjual. Mau rasa apa? Tanya Syafiq. Gak usah pakai rasa apa-apa, dikasih mentega aja, jawab Alika, membuat Syafiq dan penjual roti bakar itu terheran-heran. Masa nggak dipakein apa-apa? Iya bang, pokoknya pakai mentega aja, terus rotinya harus kering ya, ujar Alika pada penjual. Iya neng, selera Alika begitu berbeda dari orang pada umumnya, membuat Syafiq harus makin mengetahui lebih dalam apa saja yang disukai dan tidak disukai sang istri. Jika bertanya secara langsung sudah jelas apa yang akan didapatkan Syafiq. Ngapain tanya-tanya? Ya seperti itulah kira-kira yang akan dilontarkan oleh Alika. Alika kembali berhenti saat berada di depan, menatap Syafiq dan mengedipkan matanya, membuat laki-laki itu terkekeh geli. Alika akan bersikap manis saat menginginkan sesuatu. Masih mau jajan? Ujarnya dengan wajah yang menggemaskan, membuat Syafiq menahan diri agar tidak mencubit pipi Alika yang sedikit tembam. Iya, ayo, beli seperlunya ya, pesan Syafiq lalu membukakan pintu untuk sang istri. Ceh, bilang aja pelit, sahut Alika lalu mengembalikan keranjang belanja. Ia berjalan menuju rak yang berisi makanan ringan. Alika hanya mengambil 2 macam, coklat dan keju, tapi masing-masing ada 10 biji di dalam keranjang. Syafiq tidak menegur, biarlah istrinya itu membeli apapun yang ia inginkan. Lalu beli apa lagi? Syafiq kembali bertanya saat Alika sudah berdiri menunggu antrian di kasir. Udah ini aja, kalau banyak-banyak nanti uang habis lagi, kayaknya gajian masih jauh, sahut Alika sok tahu. Perhatian banget sih cintanya mas ini, balik Syafiq sambil mengelus pucak kepala Alika yang langsung ditepis oleh gadis itu. Mungkin jika gadis lain yang diperlakukan seperti itu akan langsung tersipu dengan jantung yang berdebar. Tapi sayangnya Alika tidak seperti itu. Apaan sih om? Geli banget. Sana jauh-jauh. Alika mendorong tubuh kekar itu sedikit menjauh. Roti bakar yang tadi dibeli pun ternyata ditambahkan oleh parutan, keju, dan coklat yang tadi dibelinya. Padahal di tempat jualan roti bakar itu juga ada rasa coklat dan keju. Pasti mau nanya,
Kenapa nggak pakai keju sama coklat? Di abang tadi kan, tebak Alika saat menyadari Syafiq yang memperhatikannya. Ya, soalnya toppingnya dikit. Kalau minta tambah nanti malu. Kasian juga nanti yang lain nggak kebagian. Alika berucap dengan polos dan apa adanya. Gadis itu menghabiskan 1 batang keju dan 2 batang coklat di atas roti bakar yang tadi ia beli. Kalau cuma roti bakar biasa kan bisa bikin di rumah. Kenapa beli? Syafiq penasaran. Karena kalau bikin sendiri nggak enak, sahutnya. Iya sih, padahal bahannya sama, cara buatnya sama, gumam Syafiq. Membuat sesuatu hal yang mudah namun beda tangan pasti dengan rasa yang berbeda. Contoh saat membeli mie instan yang dimasak di warung dan dimasak sendiri pasti rasanya beda, padahal mereka sama. Aneh tapi nyata. Alika begitu menikmati roti bakarnya. Ia tidak takut gemuk karena sebanyak apapun ia makan, berat badan Alika hanya naik 1 atau 2 kilo. Gadis itu memiliki tubuh ideal. Kenapa ia suka pakai pakaian yang menampik lekuk tubuhnya yang indah. Tapi setelah menikah dengan Syafiq, tidak akan membiarkan keindahan tubuh sang istri diumbar. Om gak mau, tawar Alika. Kamu aja yang habisin, jawab Syafiq. Yakin? Iya sayang. Bu, stop panggil aku sayang. Syafiq tertawa kecil. Ia beranjak ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Berdiam beberapa saat untuk membalas pesan masuk dari rekan kerja dan juga teman-teman di yayasan amal yang didirikannya. Syafiq adalah orang sibuk, namun untuk Alika, ia sudah jelas bisa meluangkan waktu. Syafiq memiliki rumah yang didesain sendiri olehnya. Saat ini dalam tahap penyelesaian. Minggu depan rumah itu sudah bisa ditempati. Rumah yang jaraknya tidak jauh dari pondok. Setelah menikah, memang Syafiq ingin tinggal di rumah sendiri. Penghasilannya sebagai seorang arsitek tidaklah kecil. Ia juga memiliki bisnis sampingan lainnya yang tidak diketahui Alika. Alika bahkan tidak tahu pekerjaan suaminya apa. Terdengar suara mengucap salam. Syafiq pun langsung keluar. Melihat sang ibu yang kini duduk bersama Alika. Masya Allah. Menantu Umi. Habis ikut kajian ya? Tutur Bu Nining. Iya Bu. Umi. Panggil Umi ya. Udah makan belum? Tanya Bu Nining. Belum, tapi kenyang. Udah habis roti bakar tadi, ungkap Alika. Syafiq yang mendengar terperangah. Awal tidak percaya Alika akan menghabiskan roti bakar yang sebenarnya bisa untuk 3 orang. Karena nafsu makannya yang tinggi, Aluna bakal selalu mengatakan jika Alika itu si perut karet. Alika pamit untuk mandi. Setelah itu ia melanjutkan main game bersama Laki. Tadi Alika sempat berkirim pesan karena Laki curiga karena mendengar suara Syafiq saat Alika siang tadi bermain game. Semua salah paham. Tapi Alika menutupi semuanya dengan kebohongan. Insya Allah hari Rabu nanti kita adakan syukuran pernikahan kamu dan Alika. Berita bahagia ini harus dikabarkan pada semua orang, ujar Bu Nining. Iya Mi, mau adakan syukuran di rumah terpondok. Lebih bagus di pondok. Sekalian kita undang juga warga di sekitar. Kalau ada acara pesta Alika pasti nolak. Ya sederhana aja, yang penting doa dari semua untuk kalian. Kebanyakan orang memang ingin menikah dengan cara mewah. Bahkan rela meminjam uang ke sana kemari. Hanya untuk sebuah pesta yang hanya dirayakan 1 hari. Setelahnya pasti akan dipusingkan dengan hutang yang menumpuk. Lebih baik memang apa adanya. Karena yang terpenting itu bukan pestanya, melainkan berkahnya. Tapi alasan Alika di sini tentu berbeda. Gadis itu hanya tidak ingin sampai teman-temannya tahu jika dirinya sudah menikah. Bersambung. Oke teman-teman, sekian untuk cerita pada hari ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Sekali lagi jangan lupa dan terima kasih untuk yang bantu like, komen, dan subscribe. Bye.